Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin doa. Sebelumnya saya mau absen dulu yang tidak masuk siapa? Kenapa Aurel? Sakit? Oke, bagaimana kabarnya? Sudah sarapan? Sehat kan? Siap menerima materi pelajaran hari ini ya? Materi hari ini melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tentang ketenaga kerjaan. Ini materi ketiga ya. Ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya. Masih ingat apa materi sebelumnya? Pendapatan nasional dan kesenjangan ekonomi. Nah, ini kenapa masih berhubungan? Karena materi ketenaga kerjaan ini adalah salah satu masalah yang mempengaruhi tentang kesenjangan ekonomi. Nah, kenapa materi ketenaga kerjaan sangat penting dipelajari? Ya, agar siswa mempersiapkan diri sendiri untuk mempersiapkan antisipasi kerja yang akan dimulai di masa depan. Jadi kalian nanti dalam mencari pekerjaan itu sudah siap karena sudah tahu gambaran tentang ketenaga kerjaan. Jadi kita sebagai manusia dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan sejumlah uang, dan untuk memperoleh uang tersebut yang harus bekerja. Itu ada pantun ya, batang perlu jangan dibuang, letakkan saja di atas papan. Sekolah itu tempat berjuang agar siap di masa depan. Setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Gagal memberi pelajaran, sukses memberi kebahagiaan. Sukses bahagia ya. Amin. Amin. Ya, sebelumnya kita tonton dulu tentang video ketenaga kerjaan. Silakan disimak video ini ya. Tenaga kerja pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ketenaga kerjaan. Ada kompetensi dasarnya yaitu penerapan ketenaga kerjaan dalam hubungan ekonomi serta menyajikan hasil analisis penerapan ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi dan cara mengatasinya. Pada ketenaga kerjaan bagian pertama ini saya akan lebih menekankan pada pembahasan konsep ketenaga kerjaan dan permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia dengan pokok dasar konsep ketenaga kerjaan, permasalahan ketenaga kerjaan di Indonesia, serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari konsep ketenaga kerjaan dengan pengertian ketenaga kerjaan. Jadi ketenaga kerjaan itu adalah segala sesuatu yang berhubungan tenaga kerja ada beberapa selama dan setelah selesai masa hubungan kerja. Adapun tenaga kerja yang dimaksud dengan tenaga kerja itu adalah objek, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan menghasilkan tenaga kerja untuk kebutuhan dan orang lain. Nah, macam-macam dari tenaga kerja itu yang pertama adalah tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik ini adalah tenaga kerja yang memberikan pendidikan terlebih dahulu sebelum mendapatkan atau sebelum menerima pekerjaannya. Contohnya seperti yang ada di belakang ini, yaitu dokter, pengacara, polisi, dan sebagainya. Jadi melakukan pendidikan minimal sebelum melakukan pekerjaannya. Tenaga kerja yang kedua yaitu tenaga kerja yang mewakili.
tidak berarti tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan maupun pelatihan mendapatkan pekerjaannya. Kalau dia memiliki kemampuan, pasti dia bisa melakukan pekerjaan itu. Contohnya konsep yang kemudian yaitu angkatan kerja ini merupakan seluruh baik perempuan maupun laki-laki dalam usia produktif atau usia kerja, yaitu yang berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang bekerja atau mencari kerja. Konsep selanjutnya yaitu pemberi kerja dan pekerja. Saya yakin kalian pasti mereka asing ya. Siapa sih pemberi kerja dan pekerja? Pemberi kerja itu adalah orang perseorangan atau banyak yang mempekerjakan rumah yang tidak memiliki uang atau ibadah dalam bentuk lain. Dan dalam dampak pada layar ini dia adalah seorang pemilik perusahaan yang ada memberi kerja. Kemudian pekerja atau guru adalah siapa yang bekerja dengan kemampuan atau kemudian bekerja juga dengan karyawan. Dia adalah seorang sekretaris perusahaan. Dia adalah seorang pekerja atau karyawan. Dia menerima pekerjaan dan menjalankan balas jasanya. Selanjutnya pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak punya pekerjaan yang menghasilkan uang itu yang tidak mampu bekerja. Mereka yang terkategori pengangguran yaitu orang yang tidak bekerja, jadi memang tidak bekerja. Kemudian orang yang sedang mencari pekerjaan. Kemudian orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha masih menyiapkan. Kemudian orang yang tidak lagi mencari pekerjaan karena memang merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, yang bermasalah ini dia adalah untuk lebih detailnya nanti pengangguran akan saya jelaskan di sini. Jadi ya, saya akan cek di deskripsi nanti ada pengangguran silakan kalian. Selanjutnya yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja itu meliputi kesempatan untuk bekerja bekerja sesuai dengan pendidikannya, keterampilan, dan kesempatan untuk mengembangkan diri. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerjanya. Momen panas ini justru menjadi lepasan. Hanya menjadi satu sesi APK sebelumnya panas ini Ada pun masalah yang dihadapi tenaga kerja di Indonesia yang pertama yaitu jumlah angkatan kerja yang tidak berbanding dengan kesempatan kerja. Dan tadi kan angkatan kerja itu usianya 15 sampai 64 tahun ya, dan jumlahnya itu lebih besar daripada kerja atau lowongan pekerjaan yang lain. Yang kedua yaitu masalah tentang mutu tenaga kerja yang relatif ringan. Dan ini biasanya diakibatkan oleh budaya kerja dan keterampilan yang kurang. Masalah yang ketiga yaitu kesusahan tenaga kerja yang yaitu pengangguran. Dan yang kelima yaitu kurang sesuainya kemampuan tenaga kerja dengan pekerjaannya. Ini semua ada, tetapi tenaga kerja yang tidak mampu melakukan pekerjaan itu. Kenapa? Karena tadi terampil ataupun kurang cakap dalam melakukan pekerjaan tersebut. Yang kedua yaitu rendahnya upah yang diterima oleh tenaga kerja. Dan jika tenaga kerja itu pendapatannya yang rendah, maka dia tidak akan mampu untuk mencukupi kebutuhannya. Sehingga hal ini berdampak pada hubungannya standar hidup tenaga kerja. Yang ketujuh yaitu kurangnya perlindungan terhadap tenaga kerja. Biasanya ini perlindungan terhadap keselamatan saat bekerja maupun perlindungan setelah dia tidak bekerja atau yang dinamakan dengan pensiun.
Yang ketujuh yaitu waktu kerja yang tidak sesuai dengan hak dan aturan kemanusiaan. Kadang memang ada beberapa perusahaan yang tidak memberikan kesempatan istilahnya kepada karyawannya karena dengan alasan mesin tidak bisa dimatikan. Kalau ketika mesin dimatikan dan dihidupkan kembali untuk memerlukan tenaga atau biaya yang besar. Jangan lupa sampai para pekerja itu biasanya tidak para pekerjanya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan hak dan aturan kemanusiaan. Karena manusia itu kan pasti memiliki batas atau kemampuan terhadap aktivitas semuanya harus dipertimbangkan. Solusi yang lain harus dicari agar pekerja itu bisa disesuaikan dengan program yang sembilan yaitu hubungan kerja yang kurang harmonis antara siapa nih? Ya biasanya memang antara mereka itu kan mempunyai dua visi yang berbeda. Jadi pemberi kerja kan biasanya orientasinya pada keuntungan. Nah, salah satu mensiasati untuk mendapatkan keuntungan biasanya dengan merendahkan atau memberikan upaya rendah. Atau memberikan kerja, sedangkan pekerja itu kan bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih Masalah yang ke-10 yaitu kesejahteraan dan kesehatan pekerja yang belum diperhatikan secara optimal. Nah, ini harus atau memang menjadi catatan kepada para pemberi kerja agar masalah-masalah tenaga kerja di Indonesia ini dapat diselesaikan untuk meningkatkan produktivitas para tenaga kerja. Adapun usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan yang pertama yaitu dengan memperluas kesempatan kerja, yang kedua yaitu penggunaan kerjasama tenaga kerja, yang ketiga yaitu membatasi penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia agar tenaga kerja Indonesia sendiri lebih maksimal penggunaannya. Yang keempat yaitu dengan meningkatkan kualitas angkatan kerja yang sehingga meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berbeda yang poin kalau satu itu kualitas angkatan kerja, sedangkan poin 5 itu kualitas tenaga kerja. Kemudian yang enam adalah penetapan kebijakan yang ketujuh yaitu peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja agar tenaga kerja dalam pekerjaan itu bisa tetap. Kemudian yang ke-8 adalah menetapkan waktu kerja. Yang ke-9 yaitu menciptakan hubungan antara siapa jelas antara pemberi kerja dan para pekerja. Dan yang ke-10 meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pekerja dan dari aspek tenaga kerja, peningkatan daya saing bangsa dilakukan dengan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Saja nih, yang paling meningkatkan kualitas tenaga kerja. Yang pertama itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan. Pendidikan itu kan berfungsi untuk membimbing peserta didik sehingga memiliki dasar untuk bekerja. Nah, untuk dasar itu berupa pembentukan sikap, pengetahuan dan keterampilan kerja. Yang kedua yaitu dengan peningkatan kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia kan ditujukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang sehat dan produktif. Ini dilakukan dengan peningkatan memberikan sistem validasi, peningkatan asuransi, dan jaminan sosial. Karyawan ini kan merupakan faktor produksi yang paling penting dalam produksi perusahaan. Oleh karena itu, kemampuannya harusnya terus ditingkatkan agar menjaga produktivitas yang bersama. Caranya agar dapat dilakukan peningkatan produktivitas sampai dengan menyangkut pelatihan dari pelatihan Jepang juga melatih keterampilan dan konseling dari karyawan atau bisa pula dilakukan dengan promosi
jaminan bagi karyawan yang diperlukan. Yang keempat yaitu peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, peningkatan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja ini dilakukan dengan penyediaan alat kelengkapan keamanan kerja yang memadai seperti pemeriksaan perilaku hidup, masker, serta asuransi kesehatan bagi karyawan. Oke guys, mungkin pada pertemuan ini saya menyampaikannya sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak ini sampai akhir. Let's move to one problem dari saya ini adalah video. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pelajaran ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa? Oh iya, coba Tilo, silakan. Saya akan menerangkan pengertian tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan bekerja, baik menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, selama masa kerja, maupun sesudah masa kerja. Dan untuk tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Selanjutnya ada lagi, silakan. Ada berdiri ya. Meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menambahkan kebijakan Terima kasih ya, banyak sekalian sudah mempunyai gambaran apa itu tenaga kerja dan tujuannya apa. Lalu tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama mengidentifikasi jenis tenaga kerja, membedakan angkatan kerja dan angkatan kerja, lalu mendeskripsikan konsep tenaga kerjaan, menganalisis masalah tenaga kerjaan dan memberikan solusi masalah mengatasi masalah ketenaga kerjaan. Nah, materi ini bisa kalian lihat di buku paket kelas 11, lalu di situs Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja ya, dan BPS atau Badan Pusat Statistik. Lalu kita lanjut ke pembelajaran teknik student facilitator and explaining atau siswa belajar mempresentasikan ide dengan pendapat. Dan kita melihat ada pertanyaan tematik, kalian boleh menjawab ini secara langsung, kalian tulis di post-it ya. Lalu kalian tempelkan di papan tulis. Silakan mengutarakan pendapat dari tentang ketenaga kerjaan. Boleh menulis. Silakan maju ke depan. Pertanyaan nomor 1 sampai 04, silakan. Pertanyaannya, apakah perbedaan dua tenaga kerja tersebut itu ada dua tenaga kerja yang berbeda? Kalau ada pendapat lain lagi, boleh. Silakan ditulis, ditempel di papan tulis. Itu ada seorang dokter sama penyakit.
Terserah wes bebas kalian menjawab nomor berapa. Ada yang sudah buat? Kalian jawab satu aja, pilih salah satu pertanyaan itu kalian jawab. Sampai ya. Apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Kan ada 3 dari penjelasan tadi. Yang nomor 3, apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Ada lagi? Ayo, yang nomor 3. Apa saja jenis-jenis tenaga kerja? Kan ada 3 dari penjelasan tadi. Yang nomor 3, apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Ada lagi? Kata-kata. Ini klarifikasi. Hasil dari jawaban kalian. Ada lagi? Ayo, satu lagi. Ya, terima kasih ya. Kalian berarti sudah mengerti apakah perbedaan kedua gambar tersebut, yaitu yang pertama apa? Seorang dokter berarti tenaga didik, terus yang kedua menjahit tenaga kerja terlatih. Terus yang kedua ya jenis-jenisnya tadi antara dua itu ya terlatih sama terdidik, tidak terlatih dan terdidik. Yang ketiga, apakah peserta didik adalah tenaga kerja? Bukan, ya, tapi masuk angkatan kerja. Yang terakhir, berapa usia minimal tenaga kerja? 15 tahun ke atas atau 15 sampai 40
tahun. Ya. Selanjutnya materi yang diterangkan di video tadi sudah jelas ya. Yaitu yang pertama tentang konsep ketenagakerjaan, itu ada tenaga kerjaan menurut undang-undang, lalu tenaga kerja, terus macam-macam tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Lalu masalahnya yang ada di Indonesia itu ada 10 permasalahan, terus upaya pemerintah dalam mengatasi tenaga kerjaan, lanjut ke peningkatan kualitas tenaga kerja. Apa saja yang digunakan tentang kualitas tenaga kerja. Selanjutnya kalian mengerjakan lembar aktivitas 1 dan 2. Ini yang dari lembaran, silakan dikerjakan. Di situ perintahnya yang lembar aktivitas 1 itu mengerjakan secara mandiri, yaitu mengamati lingkungan sekitar kalian, cari tahu pekerjaan apa yang dilakukan oleh anggota keluarga atau orang sekitar kalian. Istilah tolong sesuai dengan pengamatan. Jadi kalian ini ya, melihat lingkungan kalian kan sudah hafal dengan lingkungan kalian. Paling enggak dari saudara, ayah, ibu, terus apa namanya, kakek, nenek, om, mama, tante, dan seterusnya. Terus tetangga kanan kiri depan belakang. Selanjutnya yang lembar aktivitas 2 itu dikerjakan secara berkelompok. Berarti ini sebelum menginjak ke lembar aktivitas 2 kita belum kelompok dulu ya. Ya, membagi kelompoknya dengan itu ya, spin kayak arisan itu. Silakan dibentuk kelompoknya. Kalau sudah ketemu nanti ini apa namanya, kita gabung kelompok. Sudah dapat kelompoknya? Ya, kalau sudah silakan di-share di grup, langsung untuk kelompok berhadapan ya. Berarti satu kelompok ada 6 anak, 5 sampai 6. Berarti terbentuk secara 6 kelompok. Silakan membentuk kelompok. Lanjut. Ayo, jangan bentuk. Betul.
Ini loh. Ayo. Ini dari tadi. Oke, kalau sudah berarti kalian sudah ya, sudah terbentuk kelompoknya. Kalian mengerjakan yang mandiri dulu, yang LKPD atau lembaga kelompok 1, lanjut ke lembaga aktivitas 2 itu kelompok ya. Selanjutnya tugas dari kelompok yang kelompok 1 2 mendiskusikan pengertian tenaga kerja dan tenaga kerjaan dan teori penciptaan kesehatan supaya peningkatan kualitas kerja. Yang kelompok 3 sama 4 mendiskusikan masalah tenaga kerja di Indonesia. Kelompok 5 dan 6 mendiskusikan berbagai masalah tenaga kerja kaitannya terhadap kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, urbanisasi, dan stabilitas politik. Langkah-langkahnya dari tugas diskusi ini kalian membuat PPT, lalu setiap kelompok membuat peta konsep terkait dengan materi ketenagakerjaan, lalu menggali informasi terkait materi melalui referensi dan yang relevan. Silakan dikerjakan, nanti dipresentasikan, ada sesi tanya jawab juga. Silakan dimulai ya, yang dulu berarti yang kita satu yang kedua kelompokan masalah tenaga kerja melakukan tenaga kerja, lalu kalian buat PPT. Tapi betul ini. Sopo? Ikul. Yanto. Toha. Ya, laptopnya dikeluarkan untuk membuat PPT, laptopnya dikeluarkan dan juga HP untuk mencari informasi. Ada pertanyaan silakan. Bu, lek gak bawa laptop gimana? Lek gak bawa laptop? Harus diberitahu Pinjam. masing-masing kelompok. Dipinjam. Iki lho, ono iki apa iki, Pak? Terus penyelamat itu pinjam lu pahlawan. Biasanya dia. Yang ini Parkir mana? telat itu. Parkir pesawat itu. Parkir pesawat itu. Udah mana ini dulu. Sing edok lho ae. Lanjut. Oke, sip. Dodolan. Nama ini kan. Nama ibu. Apa itu? Dulu telatnya apa terdidi? Abdul. Pengertian tenaga kerja ini berarti ini kan pengertian tenaga kerja. Konsep tenaga kerja. Ya kalau pas saya Apa ya? Pekerjaan. Tambah ban. Itu jawab ini loh. Gue izin minum. Eko. Bandar. Pak Galano.
Ayo, kerjasama. Satu membuat. Oh ini. Yang satu membuat, satu mencari, satu mengisi. Ada ide berarti. Latihan bos. Cuman berapa ini? Betul. Sebagai orang Yang orang orang tuanya. Lalu dengarkan kalau 1, 2, 3, 4, 5. Ada Kelas ini. Satu, ketika yang mencari yang Apa dia? Oh Microsoft Bing AI ya. Anu. Toha. Apa kan sudah tahu ya? Polisi. Ya Ya polisi. Polisi. Kontor. tadi ada tentang tenaga kerja sama angkatan kerja, kalian harus bisa membedakan loh ya. Kalau tenaga kerja itu tadi berarti orang yang sudah bekerja, tapi kalau angkatan kerja belum tentu hanya usia produktif dia bekerja. Pekerjaan masuk angkatan kerja. Ayo diskusi deh. Masuk ke tenaga kerja karena hanya usia produktif belum tentu dia bekerja. Masih mencari pekerjaan itu masuk angkatan kerja. Ada saya, sini dia. Ayo diskusi Rek. Iya wes, aku Eko, Agus, jangan berdoa ya. Gengsi. Ya wes, aku. Neng ini rumah masih ini. Neng ini masih. Online shopping. Tinggal tuh lagi kayak Shopee, terus online di TikTok live itu. Oke. Latih kan? Online shopping apa? Terlatih betul gitu. Pedagang kan? Oh iya pedagang pelatih kan? Ya masa langsung jual lagi? Kamu sudah suruh isi gini, pula ini. Ini takon lagi loh. Apa tidak?
Anda sedang offline. Sandi lu. Sini. Kalau mana no? Belum. Nama itu. Tinggal ganti nama. Ale Bapak. Ale. Belum. Absen merah lagi. Kalau itu saya takut cewek. Sampai kapan?
Kameranya maju apa ya? Iso sih. Salah. Simak ya dari nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor 1 akan memberikan kepada semua itu tentang konsep tenaga kerja dan tenaga kerjaan. Pertama, perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah dan Muhammad. Ya, materi alam saya dari 4 kerja ke 5 kerja. Kalau misalkan angkatan kerja itu berangkat lagi ke golongan kerja, golongan yang menganggur, golongan mencari kerja. Kalau angkatan kerja bukan golongan yang sekolah dan golongan yang mengurus rumah tangga. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan dengan menghasilkan jasa dan atau produk serta jasa baik maupun masyarakat. Tenaga kerja itu patut di sini didefinisikan sebagai orang yang mampu melakukan pekerjaannya menghasilkan barang dan atau jasa ataupun masyarakat secara umum. Peraturan tersebut juga mengatur tentang kerja asing dan kerja Indonesia. Yang pertama, definisi angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau mencari pekerjaan. Kedua, penduduk yang bekerja adalah orang yang bekerja di bidang apapun yang mendapatkan gaji bayaran. Yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang bekerja tetapi sementara tidak bekerja atau tidak aktif bekerja, misalnya karena sakit atau cuti. Yang ketiga, pengangguran. Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Dan terakhir, pencari kerja umumnya, sama seperti pengangguran
Pencari kerja dapat diartikan sebagai penduduk usia kerja yang tidak bekerja, tetapi dia berusaha mendapatkan atau mencari pekerjaan. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Perbedaan ini pada semua aspek yang terkait dengan kerja dalam suatu organisasi. Ini menyangkut segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan, mulai dari kegiatan kerja, menjadi pekerjaan, kerja, juga masalah pengangguran dan perlindungan kerja. Antara lain, pekerjaan membahas penanggulangan dan perlindungan usaha dan pemerintah terkait pada kerja. Satu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang terakhir tenaga kerja tidak terdidik. B berapa alamat sejauh ini berimplementasi dalam sipil dan ASN yaitu keterampilan tenaga kerja. Tenaga kerja industri adalah yang memiliki pertumbuhan tentang kebijakan digital untuk pemerintahan pengembangan dan tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang digital, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan jumlah pengalaman. Supaya mengenal pola dan supaya mengenal soliditas dan melibatkan rangkaian langkah kebijakan untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan produktivitas pekerja. Strategi yang umumnya dapat melibatkan pertama pendidikan dan pelatihan bersama, kedua industri pendidikan, ketiga pengembangan keterampilan, empat inovasi teknologi, lima kebijakan kelembagaan dan pengetahuan, enam hubungan kesejahteraan karyawan, tujuh konsultasi dan keterlibatan karyawan. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Mengapa masalah tenaga kerja jadi masalah yang serius? Dari fakta yang kita lihat sekarang banyak warga masyarakat Indonesia yang umumnya sedang merantau, terkadang menganggur, sehingga Indonesia kekurangan tenaga kerja. Sedangkan kita mengimpor tenaga kerja yang handal dan bagus ke luar negeri. Sedangkan kita bisa mengembangkannya di sini menjadi kerjaan yang lebih lanjut lagi. Jadi saran saya juga ada pekerja yang sangat handal di dalam bidangnya, tidak usah
guru dibawa ke luar negeri karena pekerja itu sangat berpotensi untuk mengembangkan bangsa ini. Ada pertanyaan lagi? Mungkin sekian dari kelompok kami. Maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ayo Iya, caranya tetap. Terus ini mereka bisa Pernah di login, nah kan, terus itu HP-nya ini, dia tuh kayak Google. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 kami presentasikan tentang masalah tentang kerja di Indonesia. Bahkan saya yang kemudiannya beberapa penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut data Kepala Bangsa Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun sampai 65 tahun. Tingkat kedua, tingkat upah, dan tingkat pendidikan. Dua puluh ini 40 menit berarti setengah jam lebih ya. Jangan lupa sisa dulu. Lepas nanti bawa sini ya. Semakin besar jumlah penduduk yang berada di
usia produktif, maka akan semakin dimudahkan kerja. Begitu juga sebaliknya, semakin terjadikan perubahan dari penduduk yang ada di suatu negara, maka kata kerja di negara itu juga akan semakin rendah. Kedua, masalah kemiskinan akan kerja. Kemiskinan akan kerja ini dapat terjadi karena beberapa masalah. Faktor yang dapat mempengaruhi PPAK kurang pertanyaan. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kelompoknya. Penny, silakan bertanya. Masalah ketenaga kerjaan. Ya, silakan. Bertanya, apa saja? Izin bertanya, apa saja yang mempengaruhi PPAK terjadi? Apa saja yang mempengaruhi PPAK terjadi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, apa saja yang mempengaruhi PPAK terjadi? Yang pertama, kurang proporsi penduduk usia kerja di daerah yang berjumlah aktif di masa tenaga kerja dan menjadi faktor penting dalam menggerakkan pembangunan. Proses pembangunan visualisasi negara tidak bisa terlepas dari peran perempuan, khususnya dalam kegiatan ekonomi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah ya, setelah kalian mempresentasikan, dan kalian sudah mengerti tentang apa tadi, masalah ketenaga kerjaan, terus konsep ketenaga kerjaan dan lain-lain. Bisa kita simpulkan dari hasil diskusi semuanya tadi ya. Kesimpulannya, kalau menurut undang-undang itu ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah pada masa kerja. Lalu tenaga kerja dapat diklasifikasikan menjadi 3 kriteria, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, tenaga kerja tidak terdidik, dan tidak terlatih. Lalu tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja, sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja usia minimal 15 tahun ke atas.
Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua kan tadi ya? Setelah capek kita SPD dulu ya. Ya ini apa? Membangkitkan konsentrasi. Ya. Kembali lagi kita kan sudah berkelompok. Duduknya silakan kembali. Duduknya silakan kembali ke seperti semula. Ayo mulai. Duduknya kembali. Ayo ada. Ya, sudah kita melakukan SPK ini untuk meningkatkan konsentrasi latihan ya. Karena sudah capek kita tingkatkan konsentrasi melalui SPK potong bebek angsa. Jadi kita menyanyikan lagu potong bebek angsa dulu, tapi diganti kita lakukan pohon. Dibagi ya, sini lapang lah, situ buku. Satu, dua, tiga.
Boleh dong, boleh. Wak 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 wak. Klik 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 klik. Wak wak wak. Woi. Sudah ya, berarti sudah mengumpulkan semua. Sudah selesai. Oke. Dan ini mana? Ya saya koreksi ini ya. Tadi yang paling bagus, paling cepat, paling apa itu kita koreksi ya. Ya, setelah kita melalui pembelajaran tadi selama 2 jam pelajaran, apakah kalian mengikuti dengan baik? Ya. Apakah kalian memahami instruksi yang disampaikan? Pahami. Coba identifikasi kesulitan atau hambatan yang kalian lalui pada saat pembelajaran tadi. Apakah ada masalah? Aman. Apa yang kalian dapatkan dengan mempelajari materi hari ini? Bagaimana kita memikirkan strategi untuk mengurangi pengangguran yang ada. Coba ulangi apa? Coba ulangi. Bagaimana cara kita menemukan strategi untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Oh ya, bagus ya. Oke. Terus apa yang kamu lakukan untuk
berhasil belajar lagi. Apa untuk baik? Yang ini saja. Belajar lebih giat lagi. Oke, terima kasih pertemuan hari ini sudah mencukupi 2 jam dan kalian mengikuti dengan baik dan mengerti akan materi yang disampaikan. Pertemuan selanjutnya yaitu meninjau ke semester ini sudah hadir ya, berarti selanjutnya nanti ke semester 2. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya juga ucapkan terima kasih lagi sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.